Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita akan menjelaskan mengenai organisasi sel dan proses fisiologi sel. Sebelumnya yang kita hormati dosen pengampu yakninya Ibu APT Mira Febrina MSc. Di sini kelompok 1 terdiri dari Alia Dwi Sandra, Anissa Paraswati, Apriliawati Zulfa Mukarromah, Arta Carolina, Azura Kela Zuwana, Baiti Jannati, Denisha Anggraini, dan Raja Adli Husin. Selanjutnya teman-teman, kita membahas tentang sel. Apa itu sel? Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Setiap organisme di dunia ini tersusun atas sel-sel yang saling berintegrasi membentuk suatu fungsi tertentu dalam tubuh makhluk hidup, baik organisme uniseluler maupun organisme multiseluler. Nah, tahukah teman-teman, sel itu ternyata pertama kali dikenalkan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Robert Hooke ini mengamati jaringan gabus. Dia mendapatkan ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus tersebut. Nah, itulah yang kita sebut dengan sel. Selanjutnya, sel dapat digolongkan menjadi dua berdasarkan ada tidaknya membran nukleus atau membran inti. Yang pertama yakninya sel prokariot, yakninya jenis sel yang tidak dilengkapi dengan membran inti sel, contohnya bakteri dan ganggang alga biru atau cyanophyta. Yang kedua yakninya disebut dengan sel eukariot, yakni jenis sel yang memiliki membran inti sel, contohnya sel hewan, tumbuhan, dan serta fungi. Selanjutnya, fisiologi sel. Apa itu fisiologi sel? Merupakan studi biologis tentang aktivitas yang terjadi dalam sel agar tetap hidup. Istilah fisiologi mengacu pada fungsi normal dalam organisme hidup. Sel hewan, sel tumbuhan, dan sel mikroorganisme menunjukkan kesamaan dalam fungsinya meskipun strukturnya berbeda. Di sini teman-teman dapat melihat gambar dari sel, dan sel itu terdiri dari organel-organel sel. Dapat kita lihat di sini ada mitokondria, ada lisosom, ada sentriol, ada aparatus Golgi, RE halus, RE kasar. Selanjutnya, sel memiliki dua bagian besar, yaitu nukleus dan sitoplasma. Nukleus dipisahkan dari sitoplasma oleh membran nuklear, dan sitoplasma dipisahkan dari cairan di sekelilingnya oleh membran sel. Berbagai bahan yang membentuk suatu sel secara kolektif disebut dengan protoplasma. Nah teman-teman, protoplasma terutama terdiri dari 5 bahan dasar. Ada air, elektrolit, protein, lemak, dan karbohidrat. Selanjutnya, membran sel. Membran sel bersifat semi-permeabel, menutupi dan melindungi isi sel, mengontrol zat-zat yang keluar masuk sel. Tersusun dari senyawa fosfolipid, glikolipid, karbohidrat, dan protein. Fungsi membran sel sebagai pengontrol masuknya nutrien serta sebagai keluarnya hasil metabolisme, sebagai pemisah isi sel dari lingkungan luar, dan sebagai reseptor perubahan lingkungan sel. Dapat kita lihat gambar dari membran sel yang tertera pada PPT. Terdapat glikoprotein, peripheral protein. Dapat teman-teman lihat sendiri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang fisiologi membran plasma. Transport zat terbagi menjadi dua, yang pertama transport aktif dan transport pasif. Nukleus, nukleoid atau nukleus atau inti sel berfungsi sebagai pengendali dan pengatur sel. Seluruh aktivitas sel diatur oleh nukleus. Nukleus juga berfungsi sebagai pembawa informasi genetik yaitu kromosom, yang diwariskan ke generasi selanjutnya. Kromosom adalah struktur yang tersusun oleh molekul DNA dan protein atau histon. Nukleus sel bakteri terpapar atau kontak langsung dengan sitoplasma karena tidak memiliki membran inti. Mitokondria. Mitokondria dijuluki the powerhouse, tempat respirasi aerob untuk pembentukan adenosin trifosfat atau biasanya disebut ATP. Sebagai sumber energi sel,
memiliki keunikan yaitu memiliki DNA mitokondria, terpisah dengan DNA pada nukleus. Membran dalam membentuk tonjolan ke dalam atau membran krista berfungsi memperluas permukaan agar proses pengikatan oksigen dalam respirasi sel berlangsung efektif. Dalam mitokondria, reaksi kimia aerobik respirasi seluler menghasilkan ATP, berperan dalam proses apoptosis. Fungsi dari mitokondria. Fungsi utama mitokondria adalah memproduksi ATP. Yang kedua, memproduksi energi atau panas. Yang ketiga, peranannya sebagai unit bebas dalam sel eukariotik. Mitokondria memiliki DNA mitokondria. Yang keempat, peranannya dalam proses apoptosis atau kematian sel yang terprogram. Yang kelima, penyimpanan ion kalsium Ca2+ yang berfungsi penting dalam biokimia sel dan fisiologi umumnya. Fisiologis pada mitokondria. Yang pertama, glikolisis. Kedua, dekarboksilasi oksidasi. Yang ketiga, siklus Krebs. Yang keempat, transport elektron. Lisosom. Lisosom adalah vesikel tertutup membran yang terbentuk dari Golgi kompleks. Membran lisosom juga termasuk transporter yang memindahkan produk akhir pencernaan, seperti glukosa, asam lemak, dan asam amino menjadi sitosol. Selanjutnya yaitu ribosom. Ribosom merupakan organel berupa padatan yang tidak bermembran dan berukuran sangat kecil, ukurannya sekitar 20–25 nanometer. Ribosom merupakan tempat sintesis protein dan ribosom dibagi menjadi dua bagian, yaitu subunit besar yang berada di atas dan subunit kecil yang berada di bawah. Pada subunit kecil terdapat rantai yang disebut dengan mRNA, dan pada subunit besar terdapat 3 bagian yaitu A, P, dan E. A digunakan sebagai tempat pengikatan tRNA yang memikul asam amino yang akan ditambahkan ke rantai polipeptida. P sebagai tempat pengikatan tRNA yang menempel pada rantai polipeptida yang sedang tumbuh, dan E sebagai tempat pengikatan tRNA yang tidak memiliki muatan. Protein yang dihasilkan oleh ribosom pada jalinan endoplasma kasar dirembeskan dalam bentuk enzim atau hormon. Selanjutnya, retikulum endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma adalah sistem membran kantung terlipat dan saluran yang saling berhubungan yang berfungsi sebagai lokasi untuk sintesis protein dan lipid. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Pada retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk membantu sintesis protein dan pembentukan cadangan membran sel, juga digunakan sebagai tempat penyimpanan kalsium. Pada retikulum endoplasma yang halus digunakan sebagai tempat sintesis lipid dan pemeliharaan membran plasma. Selanjutnya yaitu aparatus Golgi atau badan Golgi. Aparatus Golgi yaitu setumpukan kantong pipih yang dibatasi oleh membran. Dan aparatus Golgi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tempat sekresi sel. Yang kedua, mengubah enzim dari bentuk yang aktif menjadi tidak aktif. Dan yang ketiga, sebagai penyimpanan sementara protein dan zat-zat lainnya dari RE. Baik, selanjutnya yaitu aparatus Golgi. Aparatus Golgi memiliki fungsi sebagai tempat sekresi sel, mengubah enzim dari bentuk yang aktif menjadi tidak aktif, sebagai penyimpan sementara protein dan zat-zat lainnya dari RE. Yaitu berikutnya fisiologi badan Golgi. Berfungsi sebagai menyiapkan sektor untuk sekresi sel dan pembentukan akrosom. Dan selanjutnya yaitu sentrosom. Sentrosom di saat reproduksi sel akan membelah menjadi sentriol. Struktur sentrosom berbentuk bintang dengan fungsi untuk pembelahan sel atau meiosis maupun mitosis.